Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonomi Kreatif. Sebelum memasuki ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama-tama, saya sendiri, nama saya Rija Supriyatna Hadi Wijaya dengan MPM 162. Yang selanjutnya ada Windy Aulia dengan MPM 174. Yang selanjutnya ada Rifki Sopandi dengan MPM 216. Yang terakhir ada Alisa Sabrina dengan MPM 148. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai sektor ekonomi baru yang memprioritaskan peran ide kreatif dan inovasi individu sebagai aset utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini adalah model yang mentransformasi kekayaan non-fisik seperti gagasan, bakat, keahlian, dan warisan budaya menjadi produk dan layanan komersial yang bernilai sangat tinggi. Intinya, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambahan dari kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia. Sektor ini melampaui batas tradisional industri, menggabungkan elemen seni, desain, budaya, dan teknologi ataupun bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada materi subsektor ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki spektrum yang sangat luas, mencakup 17 subsektor utama yang saling berhubungan dalam rantai nilai yang kompleks. Yang pertama ada seni dan budaya, contohnya musik, film, dan televisi. Yang kedua ada desain, contohnya arsitektur, desain interior, dan desain komunikasi visual. Yang ketiga ada digital dan teknologi, contohnya permainan video, aplikasi, dan fotografi. Yang terakhir ada layanan dan gaya hidup, periklanan, kuliner, kriya, serta riset dan pengembangan. Untuk keberagaman ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif bukan hanya tentang seniman, tetapi juga tentang teknologi, desainer, dan wirausahawan yang menggunakan kreativitas sebagai mesin penggerak bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah dua sisi mata uang yang mutlak dalam sektor ini. Poin yang pertama, kreativitas adalah sumber daya utamanya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide orisinal dan unik. Seringkali dipengaruhi oleh kekayaan budaya dan warisan lokal, atau menghadirkan keunikan identitas. Poin yang kedua adalah inovasi adalah proses komersialisasi dari ide tersebut. Ini berarti mengaplikasikan ide kreatif ke dalam proses produksi atau model bisnis yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, baik secara estetika maupun fungsional. Sinergi keduanya memungkinkan sektor ini untuk terus bergenerasi, menciptakan tren baru, dan memposisikan produk Indonesia ke pasar global. Baik, slide selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual. Haki adalah aset paling fundamental bagi pelaku ekonomi kreatif, berfungsi sebagai kapital baru yang dapat diukur dan dilindungi. Haki mencakup hak cipta, hak paten, merek, desain industri, dan lainnya. Poin yang pertama, perlindungan haki memberikan kepastian hukum kepada kreator, memastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang adil atas ide dan karya mereka, sehingga mendorong penciptaan karya baru. Kemudian, regulasi pembiayaan berbasis KI seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memungkinkan haki yang telah terdaftar atau tercatat untuk dijadikan objek jaminan utang kepada lembaga keuangan. Ini merupakan terobosan besar yang mengatasi masalah klasik permodalan di industri kreatif. Di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya mengenai pengembangan sumber daya manusia. Keberlanjutan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif secara fundamental bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM yang terlibat. Sektor ini mensyaratkan SDM yang tidak hanya memiliki bakat alami tetapi juga berkompetensi terasa agar ide kreatif dapat ditransportasikan menjadi produk komersial yang bernilai tinggi. SDM juga memiliki fokus utama
yaitu pada penguasaan 3 pilar keterampilan. Yang pertama itu dalam keahlian teknis atau hard skill, yang kedua ada keterampilan non teknis atau soft skill, lalu yang ketiga ada literasi, kewirausahaan, dan manajerial. Lalu selain itu, pengembangan SDM ekstra memerlukan implementasi model kolaborasi triple helix yang efektif, yaitu ada di pemerintah, lalu yang kedua ada lembaga pendidikan, lalu yang terakhir ada komunitas dan industri. Baik, selanjutnya ada tujuan pengembangan SDM. Tujuan akhir dari pengembangan SDM ini adalah untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan progresif. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan perilaku kreatif agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat domestik maupun global, lalu siap menghadapi distribusi teknologi dan beradaptasi dengan tren global seperti AI dan metaverse. Lalu yang terakhir itu bertujuan untuk beralih dari sekadar pencipta menjadi pencipta lapangan kerja, menjadikan sektor aircraft sebagai penyangga utama penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan demikian, pengembangan SDM di sektor kreatif adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan potensi ekonomi berbasis pengetahuan dan budaya bangsa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada peran lembaga dan regulasi pendukung. Keberhasilan ekonomi kreatif bergantung pada ekosistem quadruple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas. Terus pemerintah Kemenkraf atau Pemda memegang peran sentral sebagai arsitek dengan menciptakan regulasi adaptif seperti UU Undang-Undang Ekraf dan fasilitas HKI, dan memberikan fasilitas seperti insentif pajak, pembangunan kreatif, hubs, dan akses pendanaan non-konvensional berbasis kekayaan intelektual. Lembaga pendidikan fokus menghasilkan SDM unggul, sementara komunitas dan masyarakat berfungsi sebagai jejaring dan penjaga apresiasi terhadap karya orisinil. Sinergi ini bertujuan memastikan ekosistem ekraf beroperasi secara adil, efisien, dan mendorong laju pertumbuhan yang didorong oleh inovasi. Terus untuk dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Terus Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Yang terakhir Kemenkraf Nomor 7 Tahun 2021. Terus untuk kesimpulan, ekonomi kreatif adalah sektor strategis yang memanfaatkan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sektor ini terdiri dari 17 sektor utama termasuk kuliner, fashion, dan kriya yang menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara sektor digital menunjukkan pertumbuhan tercepat. Keberhasilan ekonomi kreatif sangat bergantung pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan non-teknis, serta penggugatan ekosistem quadruple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas. Dari sisi regulasi, kepastian hukum diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan pembiayaan, sebuah inovasi paling penting untuk mengatasi masalah permohonan dengan kontribusi stabil terhadap PDB dan penyerapan tenaga kinerja sekitar 24 juta jiwa. Ekonomi kreatif telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.